Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pengacara Muda. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga channel ini terus eksis dan terus memberikan edukasi hukum yang bermanfaat, baik di kalangan mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Baiklah, tema pada kali ini yaitu bagaimana cara memproses persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha yang terbit secara otomatis. Pada umumnya, sering terjadi berbagai macam kesalahan, salah satunya yaitu PKKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tidak bisa terbit, karena masih harus selalu menunggu verifikasi persyaratan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembayaran pajak atau PNBP. Nah, untuk memastikan apakah proses yang telah dilaksanakan dalam OSS RBA itu telah terkirim, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik ikon pelacakan, kemudian pilih perizinan berusaha, kemudian tampil seperti laman berikut ini, kemudian klik tanda panah, kemudian kita pilih lacak status permohonan. Nah, kemudian muncul halaman selanjutnya. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata proses permohonan PKKPR-nya telah terkirim dengan status menunggu verifikasi persyaratan. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu lihat resume, log PNBP, atau pengajuan ulang izin. Kemudian coba kita lihat di log PNBP-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, ternyata PNBP itu sampai dengan saat ini karena belum diverifikasi, itu belum juga terbit. Sehingga dengan tidak adanya verifikasi dan PNBP, maka tentu tidak ada persetujuan KKPR-nya. Lalu bagaimana? Sudah diproses, kemudian juga permohonannya sudah dikirim, dan pada akhirnya PKKPR belum juga dapat disetujui atau diproses. Nah, ini solusinya, yaitu tentang langkah-langkah untuk memproses PKKPR terbit secara otomatis melalui OSS RBA. Pertama-tama, mari kita coba buka dulu websitenya, yaitu oss.go.id. Kemudian kita masuk ya, login. Oke, masukkan username-nya, password, kemudian kode tertentu, kemudian klik masuk. Nah, selanjutnya akan tampil halaman beranda dari OSS yang telah kita login ya. Kemudian selanjutnya kita klik ikon perizinan berusaha, kemudian pilih perubahan, kemudian pilih perubahan data usaha. Nah, kemudian akan muncul halaman sebagai berikut. Ada pemberitahuan bahwa perubahan usaha akan menyebabkan perubahan data NIB, namun tidak mengubah nomor. Selanjutnya, kita pilih kegiatan usahanya atau KBLI-nya, kemudian klik tombol seperti pensil di pojok kanan. Kemudian akan muncul halaman sebagai berikut, yaitu formulir perekaman data pelaku usaha atau badan usaha.
Kemudian kita klik dulu tombol di sebelah kanan untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada KBLI-nya atau kegiatan usahanya. Oke. Nah, untuk kegiatan usaha itu bisa kita pilih utama atau pendukung sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian untuk bidang usaha itu juga tergantung kepada perusahaan masing-masing, apakah berkegiatan di bidang real estate, berkegiatan di bidang restoran, hotel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatan nanti bisa dipilih seluruh. Selanjutnya, klik simpan. Nah, setelah itu apabila ada notifikasi berhasil, berarti perubahannya sudah berhasil dan sukses. Kemudian kita lanjut pengisian-pengisian yang lain, yaitu apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya. Maksudnya yaitu sesuai dengan OSS versi 1.1 sebelumnya, sebelum RBA, apakah untuk bidang usaha ini sudah memperoleh izin seperti surat izin usaha perdagangan, atau tanda daftar usaha pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, nanti bisa dipilih ya, dan kemudian diupload izin yang sudah diterima. Kalau belum, dipilih belum. Kemudian ada untuk NPWP cabang maksudnya, apakah untuk kantor pusat dan lokasi usaha itu berbeda NPWP-nya? Jika ya, silakan diisi. Kemudian diisi juga nama usaha atau kegiatan usaha. Lanjut, kemudian diisi lokasi atau nama tempat usahanya. Kemudian ditentukan apakah lokasi itu berada di daratan, hutan, atau laut. Nah, kalau pada umumnya di daratan, klik daratan, kemudian diisi luas lahan usahanya, kemudian satuannya apa, meter persegi, hektar, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, apakah perusahaan atau badan usaha sudah menguasai lahan tersebut? Jika sudah, pilih sudah. Kemudian selanjutnya, bagaimana statusnya lahan yang sudah dikuasai tadi? Milik sendirikah, sewa, atau pinjam pakai? Nah, apabila milik sendiri, bisa diupload dokumen berupa sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan, dan lain sebagainya. Berikut tanggal terbit dan tanggal habis masa berlakunya. Selanjutnya, nah, apakah kegiatan usaha tadi, KBLI yang telah kita pilih 6811, yaitu real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, itu memerlukan suatu bangunan, ya, tinggal dipilih ya atau tidak. Kemudian apakah sudah ada bangunan? Kemudian bagaimana status bangunan tersebut, milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai. Kemudian pertanyaan cukup penting, apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi, kabupaten, atau kota? Contohnya, lokasi usaha tersebut apakah hanya terletak di dalam satu kota, atau lokasi usaha tersebut ternyata melintasi antara kota yang satu dan kota yang lainnya. Nah, kalau dalam kondisinya seperti itu, maka dipilih ya. Kalau tidak, hanya dalam satu kota tertentu atau dalam satu kabupaten tertentu, pilih tidak. Kemudian silahkan isi alamat usahanya. Selanjutnya provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian apakah berada di dalam kawasan. Pilih kecamatannya, kelurahan, dan kode pos. Baik, kemudian selanjutnya untuk menentukan lokasi usahanya, yaitu melalui tipe gambar poligon. Kemudian poligon ini diupload dalam format
SHP, kemudian dirubah lagi ke dalam bentuk zip. Nah, setelah diupload, jika berhasil maka akan muncul kode-kode seperti ini ya, angka-angka seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital sesuai dengan kegiatannya? Jika iya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Selanjutnya, klik cek RDTR dan kegiatan. Setelah itu mungkin akan muncul dua pertanyaan sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah tanah lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan akan digunakan oleh pelaku usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada tombol upload, yaitu izin lokasi kah, atau KKPR, atau hak atas tanah sebelumnya. Nah, di sini kita bisa upload sertifikat, apakah itu sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Nah, untuk kegiatan perumahan biasanya kan ada rencana jumlah bangunan. Nah, kalau kita pilih jumlahnya berapa, misalnya ada 1, nanti akan ada pilihan berapa luas tanah, luas bangunan, dan jumlah lantainya. Kemudian kita lanjutkan dengan data investasi untuk bidang usaha, pembelian dan pematangan tanah, bangunan atau gedung, mesin atau peralatan dalam negeri, mesin atau peralatan impor. Lanjut lagi, investasi lain-lainnya berapa, total modal tetapnya setelah tadi dijumlah, dan modal kerja untuk 3 bulan. Dan terakhir, total nilai investasinya ya. Kemudian diklik validasi resiko. Nah, jika sudah berhasil, maka akan keluar notifikasi sebagai berikut ya. Berhasil melakukan proses proyek. Selanjutnya, untuk deskripsi kegiatan usaha dipilih seluruh. Kemudian jangka waktu perkiraan beroperasi atau produksi itu sesuai dengan kegiatan perusahaan masing-masing, termasuk juga tenaga kerja Indonesia yang laki-laki, kemudian tenaga kerja Indonesia yang perempuan, dan juga apabila ada jumlah tenaga kerja asingnya di input juga. Selanjutnya, tambah produk atau jasa. Diklik. Kemudian akan muncul halaman sebagai berikut. Jenis produk atau jasa kita pilih lainnya. Kemudian jenis produk atau jasa yang bawah kita bisa pilih, misalnya untuk perumahan, pilih rumah, atau misalnya untuk kegiatan yang lain tergantung jasa atau produk yang ditawarkan atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian bagaimana kapasitasnya atau produksinya selama per tahun dan satuan kapasitasnya apa. Kemudian diklik simpan. Setelah itu akan muncul notifikasi berhasil. Kemudian klik selesai. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu akan kembali ke halaman yang sebelumnya, itu perizinan berusaha yang untuk perubahan. Kita klik OK. Scroll ke bawah. Nah, ada pilihan aktivitas impor. Nah, apabila kegiatan perusahaannya ada kegiatan untuk impor, bisa pilih ya. Nah, impor itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama yaitu angka pengenal importir untuk produsen, dan yang kedua angka pengenal importir untuk umum. Artinya, angka pengenal importir untuk produsen yaitu barang yang diimpor itu dipergunakan untuk diri sendiri atau untuk perusahaan sendiri. Sementara untuk angka pengenal importir umum, barang yang diimpor itu akan dijual kembali. Nah, salah satu contoh perusahaannya untuk
untuk angka pengenal importir produsen, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, bergerak di bidang hotel, dan real estate. Sementara untuk angka pengenal importir umum, biasanya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, karena barang-barang yang diimpor akan diperjualbelikan kembali. Lanjut. Nah, tinggal dicentang disclaimer-nya yang berbunyi, dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Kemudian klik selanjutnya. Nah, begini hasilnya. Setelah itu kita bisa lihat di sebelah kanan PKKPR terbit otomatis. Kemudian kita klik proses perizinan berusaha, muncul apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan. Jika sudah, klik sudah. Jika belum, klik belum. Kemudian akan muncul halaman selanjutnya, pernyataan mandiri, yaitu pernyataan mandiri tentang menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau K3L. Dicentang juga. Kemudian kesediaan memenuhi standar usaha, dicentang. Kemudian surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL, dicentang. Kemudian lanjut. Nah, setelah semuanya selesai, maka akan muncul laman sebagai berikut. Ini untuk cetak PKKPR-nya, kemudian untuk cetak sertifikat standar, untuk cetak pernyataan mandiri K3L, pernyataan mandiri kesediaan memenuhi standar usaha, kemudian surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, yang lebih penting diperhatikan bahwa NIB sudah terbit, PKKPR terbit otomatis, kemudian terbit juga sertifikat standar, dan juga SPPL terbit otomatis. Nah, setelah diklik tombol yang tadi akan muncul laman sebagai berikut. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. Kemudian tinggal dicek apakah sudah benar KBLI-nya, alamat kantor, kemudian alamat usaha atau ke lokasi usaha, kemudian luas tanah yang dimohonkan. Kemudian tinggal di-download. Kemudian ini sertifikat standar. Oke, dipastikan juga alamat, KBLI, dan lain sebagainya. Kemudian tinggal di-download. Selanjutnya, berikut pernyataan mandiri. Dipastikan juga nama pelaku usahanya, nama PT atau nama perorangan, kemudian nomor NIB-nya apakah sudah sesuai. Kemudian di-download. Lalu pernyataan mandiri, kesediaan memenuhi standar usaha, sama dipastikan juga nama perusahaan, nomor NIB, dan KBLI-nya. Kemudian tinggal di-download lagi. Dan yang terakhir, yaitu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dipastikan nama badan usaha, perseroannya, NIB-nya, penanggung jawabnya, alamat, dan lain sebagainya. Sudah selesai dan sudah sesuai, tinggal di-download. Nah, selanjutnya tinggal cetak NIB. Tinggal klik tombol yang ada tulisan cetak NIB ya. Oke. Perlu diperhatikan dan diingat bahwa OSS atau Online Single Submission itu berpedoman pada konsep atau prinsip trust but verify. Artinya, pengajuan permohonan yang bersifat
bersifat mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha. Artinya pelaku usaha sendirilah yang diberikan kepercayaan untuk mengisi dan mengajukan permohonan sesuai dengan sistem yang telah dibuat oleh yang berwenang. Biasanya juga disebut dengan istilah self-assessment. Nah, tetapi permohonan tersebut tetap diverifikasi oleh pemerintah sesuai dengan yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua, kesesuaian antara permohonan di sistem OSS dan kegiatan usaha di lapangan. Nah, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu memiliki risiko hukum. Di antaranya bisa pencabutan izin usaha dan lain sebagainya. Baik, sampai di situ pembahasan kita tentang bagaimana cara memproses PKKPR secara otomatis. Berikut izin-izin yang lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar dan akan kita bahas di video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.